Baik, di sini kelompok 3 dengan sistem informasi D akan mempresentasikan laporan implementasi kebutuhan perangkat lunak dan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Next. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Intan Justisia dengan 3 NIM terakhir 130 dan Muhammad Faiz Hisham 133, Kenesti 135, dan kemudian Nevitia Elmaira 138. Next. Pendahuluan. Dalam era modern ini, perangkat lunak telah menjadi tulang punggung dari berbagai industri, memungkinkan proses bisnis yang menjadi efisien dan terintegrasi. Salah satu perangkat lunak yang menonjol adalah Konseris, sebuah platform lunak yang inovatif yang telah berevolusi cara menyelenggarakan konser dan acara musik. Dengan melalui analisis komprehensif terhadap aplikasi keempat teknik ini, diharapkan laporan ini akan memberikan wawasan mendalam terkait keobservasian adalah metode analisis kebutuhan di mana analisis mengamati pemangku kepentingan saat mereka bekerja atau berinteraksi dengan sistem yang ada. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasikan kebutuhan yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara atau survei. Next. Teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner, yaitu metode ini untuk mengumpulkan data dari banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. Ini dapat membantu dalam memahami kebutuhan yang umum di antara pemangku kepentingan. Kuesioner sendiri dapat berisi pertanyaan terstruktur atau terbuka tergantung pada kompleksitas kebutuhan yang diinginkan. Next. Skenarionya yaitu tim pengembang konser IS akan memutuskan untuk menggunakan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner untuk mendapatkan wawasan mendalam dari para pemangku kepentingan terkait kebutuhan terhadap aplikasi konser IS. Tim pengembang perancang kuesioner online dengan total 25 pertanyaan, termasuk kombinasi pertanyaan terstruktur dan terbuka. Kuesioner ini akan dikirimkan kepada kurang lebih 100 responden yang terdiri dari penyelenggara konser, promotor acara, dan pengguna potensial konser IS. Next. Yang kedua ada analisis kebutuhan dengan wawancara, yaitu metode ini merupakan teknik pengumpulan rekrutmen yang paling umum dilakukan. Teknis ini di lapangannya sang pengembang atau developer menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diangkat kepada responden yang memiliki kriteria yang cocok pada masalah yang ditanyakan. Terdapat 3 jenis pertanyaan dalam wawancara, diantaranya yaitu yang pertama ada close-ended question, yaitu jenis pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang spesifik. Lalu yang kedua ada open-ended question, yaitu jenis pertanyaan ini dirancang untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Lalu yang ketiga ada probing question, yaitu jenis pertanyaan ini digunakan ketika ingin menggali lebih dalam lagi atas jawaban yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai skenario dari teknik analisis, yaitu dengan wawancara. Skenario berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diwujudkan suatu skenario pada platform yaitu ConcertIS. Tim pengembang ConcertIS memutuskan untuk menerapkan teknik analisis kebutuhan dengan wawancara untuk mendapatkan wawasan mendalam dari para pemangku kepentingan terkait serangkaian wawancara dengan sejumlah stakeholder, termasuk penyelenggara konser, promotor acara, dan pengguna potensial. Lalu bisa melakukan tahap-tahap seperti yang pertama yaitu mempersiapkan pertanyaan wawancara. Lalu yang kedua ada memilih target interview. Lalu yang ketiga ada persiapan. Yang keempat ada pelaksanaan wawancara.
Lalu yang terakhir ada follow up. Lalu yang ketiga ada teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Observasi sendiri adalah suatu metode analisis kebutuhan di mana analis mengamati pemangku kepentingan saat mereka bekerja atau berinteraksi dengan sistem yang ada. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara atau survei. Nah, lalu di sini ada penjelasan terkait skenario dari teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Yang pertama ada persiapan tim observasi. Tim pengembangan Concert East merencanakan kunjungan observasi dengan memilih beberapa lokasi yang mewakili berbagai pengguna potensial di Indonesia, termasuk penggemar musik dari berbagai usia dan latar belakang. Lalu yang kedua ada kunjungan ke lokasi observasi. Tim pengembangan melakukan kunjungan ke lokasi yang berbeda di seluruh Indonesia. Selama kunjungan, mereka mengamati cara pengguna mengakses dan menggunakan aplikasi Concertis itu sendiri. Dan untuk mencari informasi tentang konser yang akan datang di berbagai daerah. Next. Lalu yang ketiga ada interaksi dengan pengguna. Jadi selama kunjungan, tim pengembangan Concertis berinteraksi dengan pengguna jika diperlukan. Mereka, tim pengembangan dapat melakukan wawancara singkat atau tanya jawab untuk memahami bagaimana sih pengguna untuk mencari konser, apa yang mereka harapkan dari aplikasi Concertis, dan apakah ada tantangan khusus yang mereka hadapi di dalam mencari konser di seluruh Indonesia. Lalu ada tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data dan informasi. Tim pengembangan secara sistematis mengumpulkan data dan informasi berdasarkan observasi mereka di berbagai lokasi. Mereka mencatat tren umum, masalah yang sering dihadapi pengguna, preferensi pengguna terkait informasi konser, dan kesulitan yang mungkin muncul saat mencari konser di seluruh Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada analisis data. Setelah selesai observasi di semua lokasi, tim pengembangan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Mereka mencari pola-pola dan kesamaan dalam pengalaman pengguna yang dapat membantu mereka merancang perbaikan atau penambahan fitur pada aplikasi Concertis, terutama di dalam konteks penyajian informasi tentang konser di seluruh Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan solusi. Berdasarkan hasil analisis data observasi, tim pengembangan merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan aplikasi Concertis di dalam hal menampilkan semua konser yang ada di Indonesia. Hal ini bisa melibatkan peningkatan di dalam suatu fitur pencarian, kemudian fitur penyajian informasi konser yang lebih lengkap, ataupun di dalam fitur penyediaan dukungan yang lebih baik kepada pengguna atau user dalam menemukan konser yang mereka minati di berbagai daerah. Lalu yang terakhir ada implementasi perbaikan. Tim pengembangan menerapkan perubahan dan perbaikan pada aplikasi Concertis sesuai dengan temuan observasi, terutama dalam hal penyajian informasi di konser seluruh Indonesia. Mereka juga dapat berkomunikasi dengan pengguna atau user untuk menginformasikan perbaikan yang telah dilakukan. Dengan demikian, skenario observasi ini membantu tim pengembangan Concertis dalam pemahaman atau untuk memahami lebih baik bagaimana sih pengguna atau user itu berinteraksi langsung dengan aplikasi atau platform yang mereka dan meningkatkan pengalaman mencari konser di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ya itu yaitu ada teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan analisis dokumen melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan analisis dokumen yang relevan dengan proyek perangkat lunak.
Skenario teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Yang pertama yaitu ada identifikasi stakeholder dan pihak terkait. Siapa saja yang akan terlibat atau terpengaruh oleh aplikasi pembelian tiket konser nantinya. Yaitu nanti itu ada pembeli tiket, penjual tiket, penyelenggara konser, dan mungkin pihak lain seperti pemilik tempat acara. Yang kedua ada interview dan wawancara. Di sini, semua pihak yang terkait akan melakukan wawancara untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terhadap aplikasi ini. Pertanyaannya diajukan nantinya juga mencakup berbagai aspek seperti fitur yang diinginkan, alur pembelian tiket yang ideal, metode pembayaran yang diinginkan, dan preferensi lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada analisis dokumen terkait. Di sini kita akan meneliti dokumen-dokumen yang ada seperti peraturan penyelenggara konser, peraturan pembelian tiket, kontrak dengan artis atau band, dokumen terkait lainnya. Dokumen ini dapat mengungkapkan sebagai persyaratan atau pembatasan yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan aplikasi. Yang keempat yaitu ada observasi lapangan. Jika memungkinkan, lakukan observasi langsung pada proses pembelian tiket konser di acara atau melalui sistem yang ada saat ini. Ini membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana aplikasi ini akan digunakan dalam situasi nyata. Nah, yang kelima ada analisis data historis. Nah, di sini tuh data historisnya pembelian tiket konser, menentukan tren pembelian tiket, puncak aktivitas, jenis tiket yang paling diminati, dan informasi lain yang dapat membantu dalam merancang aplikasi. Membuat dokumen analisis kebutuhan. Berdasarkan hasil wawancara, analisis dokumen, observasi, dan data historis, buatlah dokumen analisis kebutuhan yang lengkap. Nah, jadi dokumen ini nanti itu akan mencakup apa aja yang dilakukan di dalam aplikasi tersebut dan kebutuhan non fungsional seperti keamanan, kinerja, sama skalabilitas aplikasi konser tadi. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, validasi dengan stakeholder. Dokumen analisis kebutuhan harus divalidasi oleh stakeholder. Ini berarti mengonfirmasi bahwa semua kebutuhan yang tercantum mencerminkan harapan dan persyaratan mereka. Jika ada masukan atau perubahan yang diperlukan, segera lakukan perbaikan. Kemudian, prioritas kebutuhan. Prioritaskan kebutuhan-kebutuhan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap aplikasi. Ini akan membantu tim pengembangan dalam menentukan fitur-fitur mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Next. Komunikasi yang terus-menerus. Selama seluruh siklus pengembangan aplikasi, jaga komunikasi yang terus-menerus dengan stakeholder. Pertimbangkan untuk menggunakan metode komunikasi seperti pertemuan rutin atau alat kolaborasi proyek untuk menjaga pemahaman yang baik tentang kebutuhan yang berubah. Kemudian uji dan validasi. Setelah aplikasi dibangun, pastikan untuk melakukan uji dan validasi untuk memastikan bahwa
semua kebutuhan yang telah diidentifikasi telah terpenuhi dengan baik. Hal ini juga dapat mengungkapkan masalah atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Next. Jadi kesimpulannya ada 4 teknik analisis kebutuhan perangkat lunak yang umum digunakan, yaitu survei kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Survei kuesioner melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner yang dirancang dengan pertanyaan relevan. Wawancara adalah komunikasi langsung dengan pemangku kepentingan menggunakan pertanyaan struktur. Observasi melibatkan pengamatan langsung situasi penggunaan perangkat lunak. Sedangkan analisis dokumen mengumpulkan informasi dari dokumen terkait. Kombinasi teknik ini sering digunakan untuk pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan perangkat lunak. Next. Demikian presentasi dari kelompok 3. Sekian, terima kasih.